Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para pendengar Suara FK Berkemajuan. Saya hari ini akan sedikit berbicara tentang kesadaran sejarah bagi generasi milenial. Intinya kesadaran sejarah, bagaimana membangun kesadaran sejarah bagi generasi milenial. Jadi, saudara-saudara sekalian, coba kita bayangkan sejenak sebuah pertanyaan sederhana. Jika suatu hari seseorang bertanya kepada diri kita, siapa diri kita? Siapakah kita sebenarnya? Bagaimana kita akan menjawabnya? Apakah kita akan menjawab dengan menyebut profesi kita? Atau apakah kita akan menjawab dengan menyebut asal daerah kita? Atau bahkan kita akan menjawab dengan menyebut identitas bangsa dan agama kita? Pertanyaan tersebut mungkin terlihat sederhana, namun sesungguhnya ia menyimpan persoalan yang sangat mendalam. Karena identitas manusia tidak lahir begitu saja. Identitas terbentuk dari sejarah. Sejarah adalah sejarah adalah jejak perjalanan manusia. Ia adalah cerita panjang tentang perjuangan, kegagalan, keberhasilan, pengorbanan, bahkan harapan. Tanpa sejarah, manusia akan kehilangan arah. Tanpa sejarah pula, sebuah bangsa akan kehilangan jati dirinya. Dan disinilah kita menghadapi tantangan besar di era modern ini, saudara-saudara sekalian. Jadi hari ini kita hidup di dunia yang bergerak sangat cepat. Dunia digital mengubah cara kita berpikir, berkomunikasi, bahkan memahami realitas dunia saat ini. Generasi milenial tumbuh dalam era internet. Informasi yang datang dari berbagai arah. Setiap hari kita membaca berita, menonton video, dan melihat berbagai opini yang berseliweran di media sosial. Namun, saudara-saudara sekalian, di tengah derasnya arus informasi tersebut, ada satu hal yang justru semakin memudar. Apa, saudara-saudara? Yang memudar adalah kesadaran sejarah. Banyak generasi muda yang mengenal tokoh fiksi dari film dan serial televisi. Mereka hafal siapa-siapa saja tokoh-tokoh fiksi tersebut. Tetapi mereka tidak mengenal tokoh-tokoh besar dalam sejarah bangsanya sendiri. Mereka tidak mengenal para pejuang bangsa, pejuang kemerdekaan. Mereka tidak mengenalnya. Generasi muda juga banyak yang mengetahui tren global terbaru, tetapi mereka tidak memahami akar sejarah peradaban Islam yang telah membentuk dunia selama berabad-abad ini. Jadi, padahal dalam pandangan Islam, sejarah memiliki makna yang sangat penting. Jika kita jika kita membuka Al-Quran kemudian membacanya, kita akan menemukan sesuatu hal yang menarik. Al-Quran ternyata tidak hanya berbicara tentang hukum, ibadah, akidah. Al-Quran juga dipenuhi dengan kisah-kisah sejarah. Kisah-kisah para nabi. Kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Kisah-kisah umat terdahulu yang pernah berjaya. Mengapa kisah-kisah itu diceritakan? Bukan sekedar untuk dikenang, tetapi agar manusia belajar dari sejarah, belajar dari peristiwa. Al-Quran bahkan menegaskan bahwa sebuah kisah sejarah terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Artinya, Islam tidak hanya artinya Islam telah menempatkan sejarah sebagai sumber refleksi dan kebijaksanaan. Jadi saudara-saudara sekalian, jika kita menelusuri perjalanan sejarah Islam, kita akan menemukan kisah-kisah yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, misalkan saudara-saudara bayangkan sebuah peradaban yang lahir dari gurun pasir, yang pada awalnya masyarakat Arab hidup dalam kondisi yang sederhana. Namun dalam waktu yang beberapa abad saja, peradaban Islam berkembang menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan, sebagai pusat peradaban dunia, sebagai pusat peradaban terbesar di dunia. Kota-kota besar seperti Baghdad, Damaskus, Cordoba menjadi pusat peradaban yang mencerminkan atau memancarkan cahaya ilmu pengetahuan. Di sanalah lahir para ilmuwan besar. Kita kenal Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Khaldun,
yang semuanya itu menunjukkan bahwa Islam tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana Ibnu Sina menulis ensiklopedia kedokteran, kemudian bagaimana Al-Biruni meneliti tentang ilmu astronomi dan geografi, semua itu menunjukkan bahwa Islam tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk berpikir, membaca, meneliti, dan memahami alam semesta. Ayat pertama, mungkin saudara sekalian tahu bagaimana ayat yang sangat sederhana. Iqra, bacalah. Baca di sini adalah bukan hanya perintah untuk membaca, bukan hanya membaca teks, tetapi membaca dunia, membaca alam, membaca kehidupan, dan tentu membaca sejarah manusia. Saudara-saudara sekalian, pendengar suara FK Berkemajuan. Jadi jika kita kembali kepada konteks Indonesia, kita juga akan menemukan bahwa sejarah Islam memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan bangsa ini. Islam datang ke Nusantara bukan melalui perang. Islam datang ke Nusantara melalui perdagangan, dakwah, interaksi budaya. Para ulama, pedagang, dan tokoh masyarakat menyebarkan Islam dengan pendekatan yang damai. Seperti tumbuhnya kesultanan-kesultanan Islam yang berkembang di berbagai wilayah Nusantara, Aceh, Demak, Banten, Cirebon, Mataram, Ternate, serta Tidore, menjadi pusat penyebaran Islam dan kebudayaan. Jadi Islam tidak hanya mengubah keyakinan masyarakat setempat, tetapi juga membentuk nilai-nilai sosial, pendidikan, dan budaya bangsa. Jadi ketika penjajahan datang, banyak tokoh-tokoh ulama yang berada di garis depan perjuangan. Seperti misalkan Pangeran Diponegoro, bagaimana beliau memimpin perjalanan perlawanan besar terhadap kolonialisme. Kemudian ada Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihadnya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para tokoh-tokoh lainnya yang membangun pendidikan modern berbasis nilai-nilai Islam. Jadi sejauh ini sejarah Islam kita telah menunjukkan bahwa Islam dan nasionalisme Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat. Namun sayangnya banyak generasi muda yang tidak lagi mengenal kisah-kisah ini. Mereka hidup di dunia global yang penuh dengan budaya baru. Mereka abai tentang sejarahnya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi globalisasi membawa banyak perubahan ternyata. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Kemudian kita dapat mengakses pengetahuan hanya melalui smartphone. Namun globalisasi juga ternyata membawa tantangan, saudara sekalian. Jadi budaya global sering sekali masuk tanpa filter. Nilai-nilai luar yang dengan mudah mempengaruhi cara berpikir generasi muda kita. Jadi jika generasi muda kita tidak memiliki fondasi sejarah yang kuat, mereka bisa kehilangan arah. Mereka akan mengikuti tren tanpa memahami akar identitas mereka. Nah, disinilah pentingnya kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah akan membuat seseorang memahami dari mana ia berasal. Kesadaran sejarah pula membuat seseorang itu memahami nilai-nilai yang membentuk dirinya. Dan yang paling penting adalah kesadaran sejarah membantu seseorang menentukan arah masa depannya. Saudara-saudara sekalian, di era digital saat ini kita hidup atau kita tengah menghadapi tantangan lain. Informasi sejarah sering sekali disajikan dalam bentuk yang sangat singkat. Video durasi 1 menit, potongan cerita yang tanpa konteks, narasi yang kadang-kadang tidak didukung oleh sumber yang sangat kuat.
Sejarah yang sangat kompleks sering sekali hanya disajikan atau disederhanakan menjadi cerita yang ya dibuat sensasional. Akibatnya banyak orang yang memahami sejarah secara dangkal, tidak memahami konteks sejarahnya secara utuh. Dia hanya dangkal saja memahami sejarah tersebut. Nah, padahal sejarah membutuhkan ketelitian, analisis, pemahaman konteks yang sangat mendalam sekali. Oleh karena itu, generasi milenial atau Gen Z juga perlu memiliki literasi sejarah sekaligus literasi digital. Mereka harus mampu memanfaatkan teknologi untuk belajar sejarah secara lebih luas. Tetapi juga mereka juga harus memahami informasi yang benar. Saudara sekalian, pendengar suara FK berkemajuan, jika kita melihat kembali sejarah peradaban Islam, kita akan menemukan satu pelajaran penting. Peradaban Islam tidak hanya berkembang karena kekuatan politik atau ekonominya saja, tetapi peradaban Islam ini berkembang karena kekuatan ilmu pengetahuan dan pendidikan tentunya. Masjid-masjid pada masa itu bukan hanya sebagai tempat beribadah saja, tetapi masjid-masjid juga menjadi pusat pendidikan. Di sanalah atau di masjid-masjid tersebutlah mereka atau orang-orang itu belajar tafsir, hadis, matematika, astronomi, kedokteran, bahkan hingga filsafat. Dari masjid inilah kemudian lahir lembaga-lembaga pendidikan besar yang menjadi universitas-universitas besar yang ternama. Nah, maka sejarah ini memberikan pelajaran bahwa pendidikan adalah kunci dari peradaban. Jika generasi muda memahami sejarah ini, mereka akan menyadari bahwa belajar sejarah ini bukan hanya kewajiban akademik, tetapi belajar sejarah bagian dari tradisi peradaban Islam. Saudara-saudara sekalian, pendengar suara FK berkemajuan, tentunya kalau kita bicara globalisasi saat ini, globalisasi memang tidak bisa kita hindari. Dunia semakin terbuka, budaya saling bertemu dan saling mempengaruhi. Namun globalisasi tidak harus membuat kita kehilangan identitas kita. Justru dengan memahami sejarah, kita akan menghadapi globalisasi dengan lebih percaya diri. Kita dapat mengambil hal-hal baik dari dunia luar. Kita pula dapat mengambil contoh-contoh dari dunia luar tanpa kehilangan nilai-nilai yang kita miliki. Jadi generasi milenial itu generasi milenial yang memahami sejarah yang akan menjadi generasi yang kuat. Mereka tidak akan mudah terombang-ambing oleh arus budaya. Mereka pula akan mampu menjadi warga dunia yang warga dunia tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi mereka ini akan mampu berkontribusi dalam peradaban global dengan membawa nilai-nilai Islam yang penuh dengan keadilan, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan. Jadi saudara-saudara sekalian, membangun kesadaran sejarah bukanlah pekerjaan yang bisa selesai satu hari. Membangun kesadaran sejarah bukanlah sesuatu hal yang mudah, tetapi harus kita bangun kesadaran sejarah ini. Ia membutuhkan pendidikan, diskusi, dan refleksi yang terus-menerus, tidak hanya sesekali saja, atau hanya dalam waktu luang saja, tetapi membutuhkan pendidikan yang atau diskusi yang terus-menerus. Sekolah tentunya juga memiliki peran penting dalam mengajarkan sejarah dengan cara yang menarik dan bermakna. Media digital juga dibutuhkan untuk dapat memperkenalkan sejarah kepada generasi muda dengan cara yang inovatif. Namun yang paling penting adalah kesadaran sejarah dari diri kitanya sendiri. Kesadaran bahwa sejarah adalah, jadi bagaimana kita memahami sejarah itu adalah bagian dari memahami diri kita. Jika kita memahami sejarah, jika kita memiliki kesadaran sejarah, sesungguhnya itu adalah memahami sejarah bagian dari memahami diri kita. Karena pada akhirnya masa depan sebuah bangsa tidak
hanya ditentukan oleh teknologi atau ekonominya, tetapi masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh generasi mudanya. Bagaimana generasi muda memahami sejarah, generasi muda yang memahami sejarah akan memiliki visi yang lebih luas. Mereka tidak hanya hidup untuk hari ini tentunya saudara sekalian, tapi mereka ini memahami bahwa mereka adalah bagian dari perjalanan panjang sebuah peradaban. Dari perjalanan dan perjalanan ini ternyata belum selesai. Dan perjalanan itu belum selesai, sejarah masa depan sedang menunggu untuk ditulis, dan generasi milenial hari ini adalah penulisnya. Kira-kira seperti itu saudara sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.